Salam kompeten, Sobat Milenial. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal UKK Akuntansi tahun 2022 paket 3. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Dalam penyusunan laporan arus kas, di sini akan kita bedakan menjadi 3 aktivitas, yaitu arus kas dari kegiatan operasional, kemudian ada arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Sumber data yang akan kita gunakan, karena di sini metode yang kita gunakan untuk menyusun laporan arus kas adalah direct method atau metode langsung, berarti kita akan melihat data itu secara langsung dari jurnal. Yang pertama nanti ada dari jurnal penerimaan kas atau kas receipt jurnal, kemudian ada jurnal pengeluaran kas atau kas payment jurnal, kemudian ada dari PT Cash, kemudian ada dari adjustment entries. Karena dalam adjustment entries di sini ada penerimaan atas kas ya. Kemudian untuk lebih mempermudah kita dalam pengambilan data, saya sedikit monitor di sini menjadi 2 bagian. Jadi yang sebelah kiri sini untuk jurnalnya, kemudian yang sebelah kanan saya ambil di sini untuk arus kasnya. Jadi kita mulai yang pertama untuk arus kas dari kegiatan operasional atau cash flow from operating activities. Kita cari dulu berapa arus kas masuk dari kegiatan operasional atau cash inflows from operating activities. Ini tentu akan bersumber dari cash receipt jurnal di sini, kemudian nanti ada dari adjustment entries. Kita lihat dulu yang dari cash receipt jurnal, bahwa sumber penerimaan kas di sini berasal dari akun yang di sebelah kredit ini. Jadi yang pertama ada akun receivable, kemudian yang kedua ada other receivable. Ini piutang dagang, yang ini piutang lainnya. Ini bisa kita masukkan di sini. Yang pertama sebagai sumber cash inflow from operating activities adalah receive from akun receivable ini, dan kita masukkan jumlahnya di sini. Tapi perlu diingat bahwa dari piutang ini yang diterima adalah bersihnya ya, karena di sini ada potongan penjualan atau sales diskon. Berarti ini akan mengurangi jumlah uang yang diterima dari piutang. Maka untuk receive from akun receivable di sini dapat dihitung dari total piutang ini, kita kurangkan dengan total potongan ini. Inilah jumlah bersih yang diterima dari piutang. Kemudian yang kedua bisa kita masukkan di sini untuk receive from akun employees ya, atau penerimaan dari piutang karyawan. Kita bisa melihat angkanya di sebelah kredit ini 1.875.000, kita masukkan di sini. Kemudian yang berikutnya lagi kita masukkan ada receive from interest revenue ya. Ini bisa kita lihat datanya berasal dari adjustment entries, karena di sini ada penerimaan atas pendapatan jasa giro ya atau bunga sebesar Rp1.401.700. Kemudian habis karena cuma ada 3 penerimaan. Sekarang kita hitung di sini berapa total cash inflow from operating activities atau jumlah arus kas masuk dari kegiatan operasional. Ini bisa kita masukkan jumlahnya di sebelah sini ya. Kita ketik bersama dengan sum, kemudian kita blok yang 3 ini. Jadi 954.043.825 rupiah. Inilah jumlah arus kas masuk dari kegiatan operasional. Kemudian yang berikutnya kita masukkan lagi cash outflow from operating activities atau arus kas keluar dari kegiatan operasional. Data untuk mengisi arus kas keluar ini dapat kita lihat dari cash payment journal. Jadi di sini ada akun yang di sebelah debit. Inilah penggunaan kas yang dibayarkan kepada siapa. Jadi yang pertama di sini ada akun payable, kemudian
ada accrued expense, ada bank loan dan interest expense. Namun untuk yang bank loan dan interest expense ini nanti akan masuk dalam kegiatan pembiayaan. Kemudian ada electric, telepon, and water expense. Dan yang berikutnya ada petty cash. Cuman karena di sini petty cash itu merupakan transaksi internal perusahaan ya, maka untuk yang masuk ke dalam petty cash ini tidak kita masukkan ke dalam arus kas, karena yang akan kita masukkan nanti adalah jumlah pengeluaran yang dari kas kecil ini. Berarti sekarang bisa kita masukkan terlebih dahulu di sini untuk cash outflow from operating activities. Yang pertama adalah payment for akun payable ya, atau pembayaran hutang dagang. Namun yang perlu diingat di sini bahwa jumlah hutang yang dibayar itu bukanlah 893.884.750, karena di sini ada potongan pembelian ya, atau purchase diskon. Jadi ini akan mengurangi jumlah hutang yang diterima. Jadi yang kita masukkan ke dalam laporan arus kas di sini, pembayaran hutangnya adalah total dari akun payable ini kita kurangkan dengan purchase diskon ini. Dapatlah Rp884.108.500. Kemudian yang kedua dapat kita lihat di sini ada accrued expense ya, atau beban terutang. Nanti dapat kita masukkan di sini. Yang berikutnya adalah payment for accrued expense ya. Duitnya kita masukkan di sini jumlahnya sesuai dengan yang dibayar ini. Kemudian yang bank loan dan interest expense masuk ke dalam kegiatan pembiayaan. Sekarang kita langsung ke electric, telepon, and water expense ini kita masukkan di sini. Dan jumlahnya kita masukkan sesuai dengan yang ada dalam total ini, 2.625.000. Kemudian yang dari cash payment jurnal habis, kita lanjutkan yang dari petty cash. Jadi dari petty cash ini ada pengeluaran-pengeluaran yang menggunakan kas kecil ya, atau di bawah dari 2 juta. Yang pertama di sini ada office supplies. Dapat kita masukkan di sini adalah payment for office supplies. Dan jika kita perhatikan di sini office supplies ada 2 kali ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Maka ini bisa kita gabung. Sini kita buat sama dengan, kemudian klik yang pertama ini ditambahkan dengan yang kedua ini. Dapatlah Rp2.218.750. Kemudian yang berikutnya kita masukkan ini advertising expense ya. Berarti di sini payment for advertising atau pembayaran iklan. Berapa duitnya? Kita ambil ini 625.000. Kemudian berikutnya maintenance expense bisa kita buat di sini, yaitu payment for maintenance atau pemeliharaan. Duitnya kita masukkan 650. Kemudian yang berikutnya lagi ada payment for newspaper and tabloid. Berapa duitnya? Kita masukkan 500.000. Kemudian yang berikutnya lagi, karena yang dari petty cash di sini sudah habis ya, masuk semua. Di sini ada satu lagi yang dari jurnal penyesuaian, yaitu bank cash atau biaya administrasi bank. Dapat kita masukkan di sini untuk payment purchase, yaitu sebesar 60.700. Kemudian sudah habis ya. Sudah habis, kita jumlahkan sekarang. Kita cari berapa total dari cash outflow from operating activities-nya. Dapat kita ketik di sini sama dengan sum. Kemudian ini kita blok. Ya, dapatlah Rp922.037.950. Kemudian kita hitung sekarang berapa net cash flow from operating activities atau arus kas bersih dari kegiatan operasional. Ini dapat kita hitung dengan cara mengurangkan antara total cash inflow dengan total cash outflow. Ya, hasilnya masih plus ya, artinya masih lebih besar arus kas masuk, yaitu sebesar Rp32.005.875.
Kemudian yang berikutnya kita masukkan lagi untuk cash flow from investing activities dalam transaksi PT Jaya Tama bulan Desember. Di sini tidak ada ya, kosong, maka kita kosongkan saja, baik itu yang cash inflow maupun yang cash outflow. Kemudian yang cash flow from financing activities atau arus kas dari kegiatan pembiayaan, untuk inflow-nya kosong. Kemudian untuk yang outflow-nya dapat kita lihat dari cash payment jurnal ini tadi, yaitu ada bank loans dan ada interest expense. Maka ini bisa kita masukkan di sini ya, dua-duanya. Yang pertama tadi payment for bank loan atau pembayaran pinjaman bank. Kemudian yang kedua payment for interest expense atau pembayaran beban bunga. Dapat kita masukkan di sini jumlahnya. Yang pertama ini adalah 9 juta untuk pinjaman bank. Kemudian di sini 4.950.000 untuk biaya atau beban bunganya. Kemudian sekarang kita jumlahkan di sini berapa jumlah keduanya ini ya. Di sini diperolehlah 13.950.000. Ini disebut dengan net cash flow from financing activities. Karena untuk yang cash inflow-nya tidak ada, berarti bersihnya inilah sebagai arus kas keluar. Jadi sekarang di sini bisa kita hitung berapa jumlah arus kas bersih selama bulan Desember. Kita akan menghitung dengan cara mengurangkan antara net cash flow from operating activities ini dengan net cash flow from financing activities, karena yang financing activities ini tadi merupakan arus kas keluar ya. Maka diperolehlah di sini 18.055.875. Inilah yang disebut dengan net increase in cash ya, atau kenaikan bersih kas. Kemudian yang berikutnya kita masukkan di sini berapa besarnya cash balance Desember 1 2021 ya, atau saldo kas per 1 Desember 2021. Ini dapat kita lihat dari trial balance yang 30 November ini. Jadi kita tambahkan antara cash in bank dengan petty cash, karena di sini ada dua. Tambahkan ya, dapatlah 885.721.100 rupiah. Kemudian antara net increase ini dengan cash balance 1 Desember kita tambahkan, dapatlah di sini 903.776.975 rupiah. Ini disebut dengan cash balance 31 Desember 2021 atau saldo kas 31 Desember 2021. Jumlah perhitungan ini harus sama dengan jumlah saldo kas dan setara kas yang ada dalam neraca per 31 Desember. Sekarang kita hitung berapa jumlah dari kas dalam neraca atau balance sheet ini per 31 Desember. Maka dapat kita lihat di sini yang pertama ada cash in bank, ini kita tambahkan dengan petty cash. Maka dapatlah di sini 903.776.975 rupiah. Jadi jika kita lihat di sini antara saldo kas menurut laporan arus kas dengan saldo kas menurut neraca sudah sama. Dengan demikian untuk penyusunan laporan arus kas bulan Desember ini sudah benar. Jadi inilah laporan arus kas untuk PT Jaya Tama dengan menggunakan metode langsung bulan Desember 2021.